Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara, perkenalkan nama saya Melania Irawati Slamet. Saya adalah guru ekonomi di SMA Negeri 2 Toso. Pada hari ini saya akan berbagi cerita baik atau best practice saya kepada Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara dengan metode situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak. Mari Bapak Ibu kita saksikan bersama best practice. Motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak, baik dari dalam diri maupun dari luar peserta didik, yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh peserta didik dapat tercapai. Setiap peserta didik memiliki tingkat motivasi belajar yang berbeda-beda ketika mengikuti kegiatan belajar di sekolah, tergantung dari kebutuhan yang akan dicapai. Motivasi belajar siswa yang rendah juga bisa terjadi karena beberapa hal berikut ini, antara lain, model dan metode pembelajaran yang diterapkan guru monoton, penggunaan media-media pembelajaran yang kurang menarik, minat dan motivasi belajar siswa yang masih kurang. Bapak Ibu guru sekalian di seluruh Nusantara, berdasarkan identifikasi masalah yang saya temui di sekolah saya, yaitu di SMA Negeri 2 Nuso, masih terdapat banyak peserta didik yang memiliki motivasi dan minat belajar yang kurang. Hal ini disebabkan oleh model dan metode pembelajaran yang diterapkan guru masih monoton, dan yang kedua, media-media yang digunakan guru dalam pembelajaran kurang menarik. Praktik pembelajaran ini sangat penting karena dapat menunjukkan praktik baik yang sudah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan terkait rendahnya minat dan motivasi belajar peserta didik, model dan metode pembelajaran yang digunakan di guru monoton, serta media-media pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang menarik. Model PJBL tersebut dipilih karena peserta didik akan menjadi senter dalam pembelajaran. Peserta didik dapat memecahkan masalah sendiri dan menghasilkan sebuah produk dalam pembelajaran. Melalui praktik baik ini, penulis berharap dapat menjadi motivasi bagi diri sendiri untuk dapat menerapkan model dan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini sebagai guru ekonomi adalah saya berkewajiban memberikan praktek baik dalam penerapan model dan metode pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan media-media yang menarik. Dengan begitu, diharapkan beban guru dalam mengajar bisa berkurang, dan selain itu, hasil belajar siswa bisa lebih baik sebagai imbas dari keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran yang diberikan. Bapak Ibu guru sekalian, pada praktik baik kali ini, saya menerapkan model pembelajaran Project Based Learning. Saya yakin dengan menggunakan model pembelajaran ini, siswa dapat menjadi lebih aktif dan dapat lebih dominan dalam pembelajaran. Kemudian, saya menggunakan media-media yang menarik. Salah satu contohnya adalah media realia dalam pembelajaran pajak bumi dan bangunan. Saya meminta siswa saya untuk membawa media bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan dari orang tua mereka masing-masing agar dapat mengetahui dengan jelas benda nyata atau dapat merasakan pengalaman secara langsung dalam pembelajaran. Setelah dilakukan praktik lapangan, refleksi diri, sharing, wawancara, serta observasi kegiatan, tantangan untuk mencapai tujuan tersebut terdiri dari yang pertama, tantangan dari guru. Guru harus terus meningkatkan diri dengan belajar sesuatu yang baru, serta berani mencoba metode baru untuk memperluas pengetahuannya dalam mengajar. Yang kedua, menerapkan seluruh sintaks pembelajaran dalam waktu yang terbatas. Berikutnya adalah tantangan dari peserta didik. Peserta didik kurang aktif saat berdiskusi kelompok dan kurang berani menyampaikan pendapat saat presentasi. Agar praktik baik ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, tentu harus ada keterlibatan beberapa komponen penting seperti guru, peserta didik, teman sejawat, kepala sekolah, dan orang tua. Guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Peserta didik berperan sebagai subjek pembelajaran yang diharapkan dapat terlibat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan, dan orang tua sebagai fasilitator turut mempengaruhi tingkat prestasi yang dicapai anak.
Baik Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara, demikianlah praktik baik dari saya. Semoga praktik baik ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru yang akan melakukan PPG dalam jabatan di tahun berikutnya. Selamat siang.